Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi dari strategi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diminta untuk dapat membedakan minimum dua strategi pembelajaran yang tersedia, kemudian mengidentifikasi kedudukan strategi pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi fungsi strategi pembelajaran, yang keempat menganalisis minimum dua strategi pembelajaran yang tersedia, dan yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah atau sintaks penerapan salah satu jenis strategi pembelajaran yang kita bahas. Kita masuk, apa itu strategi media pembelajaran? Secara umum, strategi pembelajaran dapat diartikan adalah setiap kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Artinya, seperti materi yang kemarin kita sudah bahas bahwa strategi itu dapat diartikan semua komponen materi, paket pengajaran, dan prosedur yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, di dalam strategi itu terdapat sekumpulan metode, media, langkah-langkah, dan bahan ajar. Strategi pembelajaran sering digunakan untuk menyebut metode pembelajaran, walaupun definisi tersebut jelas berbeda. Metode pengajaran seperti diskusi, ceramah, debat, seminar, dan lain-lain tidak merujuk pada strategi pembelajaran. Istilah metode lebih menuju pada teknik atau cara mengajar, sedangkan strategi mengandung makna berbagai alternatif kegiatan dan pendekatan yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4 strategi dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini biasanya ada di tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Tentu akan berbeda mengajar di Jakarta dengan di luar Jakarta atau di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Ada pandangan hidup masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan kegiatan pembelajaran. Menetapkan norma-norma dan batas minimum keberhasilan atau kriteria. Biasa kita gunakan KKM. Sejumlah langkah atau strategi umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan di sini dimaksudkan untuk menarik perhatian, minat, atau meningkatkan motivasi peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Lalu, penyampaian informasi. Penyampaian informasi atau materi pelajaran seringkali dipandang sebagai satu-satunya pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi ini antara lain urutan penyampaian. Hendaknya disampaikan dari yang mudah menuju ke yang sulit, atau sebaliknya. Materi harus disampaikan secara urut, atau boleh melompat-lompat, atau dibalik-balik, tergantung dari karakter, kemampuan, dan gaya mengajar dari yang berikutnya. Besar kecil cakupan atau ruang lingkup materi yang disampaikan. Ya, lebih baik disampaikan dalam bentuk bagian kecil yang kecil-kecil seperti dalam pengajaran berprogram atau dalam bentuk global seperti dalam bentuk bab dari suatu buku. Ini penting untuk merancang penyampaian informasi. Yang berikutnya ada jenis materi. Jenis materi pelajaran yang akan disampaikan. Apakah materi yang akan disampaikan termasuk kategori fakta, konsep, prinsip, atau prosedur? Berikutnya adalah partisipasi peserta didik. Proses belajar akan lebih berhasil bila peserta didik berpartisipasi secara aktif dengan melakukan praktek atau latihan yang secara langsung relevan atau kaitannya ada dengan tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik diberitahu tujuan yang ingin dicapai, diberi informasi tentang materi yang dipelajari, diberi latihan-latihan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti yang dimaksud oleh tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya perlu dievaluasi. Apakah tujuan telah tercapai atau telah dikuasai materi tersebut oleh peserta tes atau belum?
Setelah dites tentu ada peserta yang berhasil dengan bagus, ada pula yang gagal. Perlakuan sebagai tindak lanjut dapat berupa remedial maupun pengayaan. Remedial bagi siswa yang gagal, pengayaan bagi yang sudah berhasil. Adapun pengelompokan strategi pembelajaran jika ditinjau dari tujuan, materi, besar kecilnya kelompok, cara memperoleh ilmu pengetahuan, interaksi dan arah informasi, dan pusat pembelajaran atau kendali belajar bisa Anda lihat pada tabel berikut. Adapun untuk pembahasan kali ini kita akan fokus di dua cara pandang, yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan dan pusat kendali belajar. Di mana cara memperoleh ilmu pengetahuan di sana ada induktif, deduktif, dan discovery. Untuk discovery mungkin kita tidak akan bahas sekarang karena discovery dan pembelajaran saintifik itu pada dasarnya pengembangan dari induktif dan inquiry. Nah, sedangkan dari tinjauan pusat pembelajaran atau kendali belajar, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran ekspositori dan pembelajaran inquiry. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.